Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita. Malam ini kita mulai, sebelumnya kan tentang masalah nikah, persiapan lagi untuk memasuki rumah tangga, untuk memasuki dunia pernikahan adalah rekan-rekan muda atau yang mendengarkan pada malam hari ini mesti mengetahui fikih keluarga. Yang dimana kita sudah masuk saat ini ke pembahasan usyratun nisa, yaitu pergaulan suami istri. Bagaimana suami isyratun nisa, yaitu bagaimana suami itu memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, malam ini kita akan lihat dua hadis. Ini tentang masalah hubungan intim yang dikutuk, hubungan intim yang dilaknat, hubungan intim yang tidak disukai, ya, karena perbuatan ini keliru, menyimpang, sehingga Nabi SAW itu ingatkan karena perbuatan ini tidak pantas untuk dilakukan. Hadisnya hadis 1018 dan 1019 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Sungguh dikutuk orang yang mendatangi istrinya di duburnya. Ya. Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Sungguh dilaknat, dikutuk siapa yang mendatangi istrinya fi duburiha, di duburnya. Yang dimaksudkan ata di sini adalah menyetubuhi. Mal'un nanti kita akan lihat, ata nanti ada pengertiannya lagi. Ini adalah bentuk kinayah dari jima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, wal lafzu lahu, dan lafaznya dikeluarkan oleh An-Nasa'i, wa rijalu thiqat, perawinya thiqah, lakin u'illa bil irsal, namun hadis ini dikatakan mursal. Hadis yang kedua yaitu hadis 1019 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan memandang seseorang, Allah tidak akan memandang seseorang atau rojulan yang mendatangi laki-laki, awim ro'atan atau wanita, fi duburiha, di duburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, juga Ibnu Hibban, dan hadis ini punya illah
punya cacat, dikatakan di sini mauquf, berarti cuma perkataan Ibnu Abbas saja. Nah, coba kita lihat hadis 1018. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab nikah bab mengumpuli istri saat nikah. Juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra, juga Ibnu Majah dan Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Nah, perawi hadis ini siqah kecuali Al-Haris bin Makhlad. Nah, Ibnu Hajar tadi katakan di sini mursal, namun yang dimasukkan sini adalah riwayat yang lain. Dan kalau kita lihat hadis yang lainnya lagi mengatakan man ataha idhan aw imra'atan fi duburiya faqad kafar. Siapa yang menyetubuhi istrinya ketika haid atau menyetubuhi istrinya di duburnya, maka ia telah kufur. Nah, kita lihat di sini penjelasan saja langsung dari hadis. Ada istilah mal'unun. Ya, ada istilah mal'unun. Mal'unun itu menandakan bahwasanya ini adalah dosa besar karena dikutuk. Mal'unun itu artinya matrudun, dijauhkan, min rahmatillah, dari rahmat Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dijauhkan dari rahmat Allah pada hari kiamat. Yaitu dia jauh dari rahmat Allah kecuali kalau Allah itu memaafkan dia. Ini sekali lagi kalau ada kalimat mal'unun atau la'ana, dilaknat atau Allah itu melaknat, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah dosa besar. Ya, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah dosa besar. Kemudian disebutkan lagi man ata imra'ah. Siapa mendatangi istrinya? Yang dimaksudkan sini adalah ini kata kiasan. Ya, maksudnya adalah jima atau hubungan intim. Ini seperti sabda Nabi SAW, "Lau anna ahadakum idza arada ayati ya ahlahu qala bismillah." Apabila salah seorang di antara kalian itu ingin mendatangi istrinya, maka ucapkanlah bismillah dan seterusnya. Ini tentang bacaan ini akan ada saatnya penjelasannya. Nah, tadi tentang hubungan intim yang keliru, yang dikutuk tadi, yaitu dia melakukan hubungan intim pada dubur. Akibatnya apa? La yanzurullah, Allah tidak akan melihatnya. Dan melihat di sini adalah nazru mahabbah. Penglihatannya, maknanya di sini penglihatannya mengandung kecintaan. Jadi benar-benar Allah itu bisa melihat. Allah benar-benar melihat hambanya. Namun kalau dikatakan Allah tidak melihat, berarti Allah tidak berikan penglihatan yang sifatnya kasih sayang, yaitu Allah tidak melihat dengan kasih sayangnya. Dan kita artikan dengan nazru mahabbah, melihat dengan kecintaan, ini bukan maknanya ta'wil. Kalau ta'wil itu kalau kita katakan Allah tidak melihat. Di sini kita masih katakan Allah itu melihat, namun melihat dengan rahmat. Sedangkan orang yang disebut dalam hadis ini Allah tidak melihatnya dengan penglihatan yang menunjukkan kasih sayang. Jadi tetap kita yakini Allah itu melihat. Ya, tetap kita yakini Allah itu melihat. Nah, tadi itu beberapa kosakata yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Sekarang kita lihat faedah dari hadis. Hadis ini jadi dalil diharamkannya menyetubuhi istri di dubur. Sekali lagi diulang.
diharamkan menyetubuhi istri di dubur. Karena kalimat laknat di sini ini hanya ditujukan pada perbuatan yang diharamkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wat'ul mar'ati fi duburiya haramun bil kitabi wa sunnati wa huwa qawlu jamahiri salafi wal khalafi bal huwal lautiyah sughra. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, menyetubuhi istri di dubur itu haram. Ingat ya, menyetubuhi istri di dubur itu haram. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah Nabi SAW, dan ini pendapat jumhur, salaf dan khalaf. Bahkan ini bentuk liwat kecil-kecilan. Ya, ini bentuk liwat. Karena liwat itu ya dia melakukan hubungan intim dengan bersetubuh pada dubur. Kemudian dikatakan tadi, kenapa dikatakan haram menyetubuhi istri pada duburnya? Para ulama katakan, siapa yang menyetubuhi istrinya, menggauli istrinya di duburnya, wajib dia diberikan hukuman. Nah, jika sudah diberitahu seperti itu namun dia tidak mau menjauhinya, maka hati-hati, wajib bagi kedua pasangan ini untuk dipisah. Wajib bagi kedua pasangan ini untuk dipisah. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi SAW itu bersabda, hiyal lutiyah sughra, yakni rajul yati imratahu fi duburiha. Dikatakan yang melakukan hubungan di dubur, tadi disebutkan lutiyah sughra, bentuk perbuatan kaum Lut yang sughra, yang kecil. Jadi sudah menjurus pada homoseks yang dilakukan oleh kaum Lut. Nah, faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, menyetubuhi istri pada dubur itu diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Coba lihat di dalam ayat Al-Quran disebut فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Jika istri itu sudah suci, maka datangilah dia min haitsu amarakumullah, sebagaimana yang Allah itu perintahkan. Tempat yang diperintahkan untuk lakukan hubungan intim itu adalah di kubul, bukan di dubur. Maka yang dimaksudkan dengan ayat fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, gawilah istri kalian sebagaimana yang Allah itu perintahkan. Nah, kalau kita lihat dari dalil yang lainnya disebutkan fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya. Datangilah ladang kalian semau kalian. Yang dimaksudkan ladang di sini adalah makanul walad, tempat di mana sebab lahirnya anak di situ. Itu bukan di dubur tentunya. Kalau di dubur hubungan ini tidak menghasilkan keturunan, tentu saja di sini kubul. Itulah namanya makanul harth. Kemudian alasan yang kedua, kok diartikan tadi dengan tempat yang Allah itu perintahkan, yaitu pada kubul? Alasan yang kedua, fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Saat ini gawilah istri-istri kalian, wabtagu, dan berharaplah ma kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Yang dimaksudkan maka taballahu lakum, ini Al-Baqarah ayat 187 ya, yaitu al-walad, yaitu anak. Dan kita tahu untuk mendapatkan anak itu bukan dengan melakukan hubungan intim pada dubur, namun pada kubul. Ini sepakat, semua menyepakati seperti itu. Kemudian faedah yang lain lagi, kalau tadi kita sebut diharamkan menyetubuhi pada dubur, ada sebagian kalangan yang menyelisih pendapat ini.
Cuma dianggap sebagai perbuatan jelek saja, tidak dikatakan berdosa. Namun pendapat yang menyatakan berhubungan di dubur itu dibolehkan ini pendapat yang lemah. Dan tidak kuat dari sisi pendalilan. Kemudian yang terakhir, ini termasuk perbuatan dosa besar dan maksiatnya kaum mulut, yaitu menyetujui pada dubur. Dan kalau dosa besar ini mau diberikan hukuman, pelakunya dikatakan dibunuh secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita simpulkan berarti diharamkan menyetujui pada dubur, dan yang dijadikan sebagai ladang tempat kita itu diperintahkan untuk menjadikan pada istri kita itu ladang itu pada kubul, bukan pada dubur. Terus kalau ada yang menyelisih pendapat ini, pendapat yang lemah. Kemudian yang terakhir tadi, diharamkannya menyetubui istri karena ini termasuk dosa besar dan ini maksiatnya kaum mulut. Dan punya hukuman-hukuman yang lainnya di sini. Nah, insya Allah pada pertemuan besok malam kita bahas tentang perintah untuk berbuat baik pada istri. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ada waktu sekitar 35 menit. Ya, monggo. Dari Zoom dulu silakan. Baik Ustaz, untuk yang ingin bertanya silakan raise hand, silakan klik fitur raise hand. Saya bacakan terlebih dahulu via chat Ustaz. Ya. Bismillah, maaf Ustadz, izin bertanya, apakah latar belakang keluarga seperti bapak ibu berpisah, keluarga masih awam atau saudara non-muslim termasuk aib yang harus dilampirkan di CV atau ketika tahap up? Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara mengatasi rasa minder ketika ta'aruf karena latar belakang keluarga? Baiknya dilanjutkan aja, tidak terlalu urgent disampaikan di awal. Nanti ketika sudah ta'aruf, saat mau nazar baru sampaikan gitu. Kalau yang mau lanjut ya alhamdulillah disetujui, kalau tidak ya sudah cari yang lainnya lagi yang mau menerima keadaan keluarga. Ada lagi silakan. Baik, saya panggil yang raise hand ada Mbak Uhti Mesita Parman, silakan buka mic-nya. Ya. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Mesita. Ya Ustaz. Nah Ustaz, ini kasusnya orang gitu, misalnya dia udah terlanjur gitu, misalnya berhubungan dengan suaminya melalui yang terlarang tadi Ustaz. Gimana tuh Ustaz untuk menebus dosa-dosa di Ustaz? Dosanya berhenti dan bertobat, tidak akan diulangi lagi. Tidak ada kafarat. Ini pendapat paling kuat, tidak ada kafarat. Tapi kewajibannya taubat. Harus taubat Ustaz. Iya, tapi kalau hikmahnya kenapa tidak ada kafarat? Karena kalau pakai kafarat misalnya memberi makan sekian ya nanti dia ulangi lagi gitu. Ah, sudahlah kafarat saja, nanti saya ulangi lagi nggak apa-apa, besok kafarat lagi. Biar orang tidak mudah-mudahan sehingga disuruh tobat. Kalau tobat kan tidak diketahui tobatnya diterima atau tidak sampai dia bertobat dengan tobatan nasuha. Ya, terus. Nah, itu aja Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, baik, ada lagi silakan. Baik, ini mungkin sambungan yang tadi Ustadz dari chat ya. Lalu, apakah mempunyai tipe kulit yang jika terluka sembuhnya lama dan bekasnya lama hilang termasuk aib Ustadz yang harus disampaikan ketika ta'aruf? Gimana diulang? Jika mempunyai luka, jika mempunyai luka, apakah perlu disampaikan ke ta'aruf Ustadz? Kalau tidak terlalu ini ya, pokoknya ada aib yang ini tidak berpengaruh pada akad nikah, hubungan intim gitu. Pokoknya kalau tidak berpengaruh sama sekali ya, cuma kekurangan-kekurangan dikit saja, insya Allah banyak yang maklumi seperti itu. Ibaratnya begini, kalau kita beli barang, saya beli tas misalnya. Kalau saya tidak memberitahu aibnya, harusnya harganya jatuh gitu. Padahal ada aibnya di situ.
Ya, karena si pembeli nanti akan protes. Tetapi kalau ya, kalau itu cuma ringan saja, ya cuma gores dikit, pembeli tidak memproses apa-apa, ya maka tidak akan diprotes seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus satu lagi silakan. Baik, untuk yang raise hand dengan Ohti Eka Susiwanti, silakan buka mic-nya. Ohti Eka Susiwanti, silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya, Afwan Ustaz izin bertanya, meneruskan pertanyaan dari teman Ustaz. Beliau kebetulan, maaf di luar tema ya Ustaz ya. Iya. Jadi beliau kebetulan akhir bulan ini insya Allah mau menikah Ustaz. Nah, kesepakatan maharnya awalnya dia diberikan perjanjian awal oleh laki-lakinya itu mas kawinnya 30 gram emas kalau nggak salah Ustaz. Nah terus tiba-tiba si ikhwannya ini udah beli duluan Ustaz, emasnya dibeli sama ibunya sih Ustaz katanya gitu, dan dibelinya itu nggak sesuai kesepakatan Ustaz, jadi kurang dari kesepakatan awal Ustaz gitu. Itu emasnya untuk ya, apa ini? Ini emasnya untuk apa? Untuk mahar, sebagai mahar Ustaz. Nah, tinggal keriduan si perempuan aja disetujui atau tidak. Nah Ustaz, dia bilang sih dia sempat kesel juga Ustaz, si akhwatnya ini tetap mau dengan kesepakatan awal. Itu gimana Ustaz ya? Pokoknya keriduan dia dulu lah, harusnya sadar gitu atau gimana. Bisa diterangkan baik-baik. Iya, terus itu kan berkaitan dengan keberkahan mahar juga Ustaz ya. Nah jadi Ana pernah dengar juga Ustaz, perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang mempermudah maharnya. Ya nanti insya Allah akan kita bahas, ada pembahasannya ya. Terus? Itu aja sih Ustaz. Iya. Yang Ana sampaikan ke dia. Syukran Ustaz. Baik. Saya beralih dulu, ada telepon langsung silakan. Belum? Baik, ditutup dulu. Ustadz, apakah boleh langsung kirim CV ta'aruf ke akhwatnya karena kita tidak tahu teman atau keluarganya? Kalau ada perantara pihak ketiga lebih bagus ya, biar tidak terjadi fitnah. Ya, baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustadz di Makassar. Ya, silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya. Begini Ustadz, kan kemarin waktu beberapa hari yang lalu saya udah ta'aruf sama salah satu ikhwah di sini. Iya. Nah terus pada saat ta'aruf itu kan ikhwahnya datang ke rumah ketemu sama keluarga saya. Iya. Nah pada saat itu kan keluarga saya sama ikhwahnya, kebetulan ikhwahnya itu sama si pengurusnya gitu Ustadz. Pengurus apa? Nah, Biro jodoh. Pada saat itu mereka dengan pengurus siapa? Dengan pengurus apa ini? Apa namanya? Mahar yang disanggupi sama ikhwanya. Coba pelan-pelan dulu. Tadi pengurus apa? Itu Ustadz semacam kayak mediator gitu Ustadz. Iya, terus. Nah, waktu pas udah ketemu sama keluarga saya itu, mereka itu udah bicara masalah mahar gitu Ustadz. Iya. Tapi kita ini maksudnya belum sampai ke tahap nafar gitu Ustadz. Iya, terus? Nah, waktu pembicaraan itu juga keluarga saya kan bilang, jadi kamu mau melamarnya gitu kapan? Terus kata dari pihak ikhwanya bilang, ya kasih saya waktu gitu 1 pekan gitu. Nah terus pas keesokan harinya itu Ustadz, saya tanya lagi ke mediatornya, saya bilang, Afwan kayaknya kalau 1 minggu itu maksudnya waktunya itu nggak jelas, saya maunya waktunya yang
jelas gitu yang tentuin kapan gitu. Terus dia bilang, oh iya tunggu beberapa hari, 2 atau 3 hari gitu. Ya, terus? Nah setelah lewat 3 hari belum ada kabar yang jelas gitu Ustadz, dia mau lanjut apa enggak. Ya, terus? Nah yang jadi pertanyaan saya Ustadz, apa saya harus nunggu lebih lama lagi gitu Ustadz, tunggu jawaban dari dia, atau saya putusin aja sampai di sini? Sudah berapa lama itu nunggu? Waktu datang pas di rumah itu Ustadz, kalau nggak salah waktu hari Senin kemarin. Terus? Nah di situ Ustadz kan keluarga saya sama dia itu udah kayak bicara, kamu kapan mau datang melamar gitu kalau misalnya kamu jadi. Terus dia bilang, ya saya pulang dulu katanya ke kampungnya gitu. Saya pulang dulu ke kampung bicara sama keluarga. Ya. Nah pada saat besoknya itu Ustadz, saya telepon lagi ke mediatornya. Ya, mungkin difokuskan ini aja. Sebenarnya pertanyaan bisa singkat itu. Saya tahu inti pertanyaan. Pertanyaannya jadi ringkasnya apa? Iya Ustadz, pertanyaannya gini Ustadz, saya ini sebagai pihak ini wanitanya harus nunggu lagi gitu Ustadz, maksudnya kan perjanjiannya udah lewat gitu Ustadz. Kita perjanjiannya waktu itu 3 hari udah ada jawaban dari ihwanya, tapi sampai sekarang belum ada. Nah kalau gitu pastikan lagi dia mau lanjut enggak, sudah deadline terakhir, kalau tidak ada lagi cancel saja, cari yang lain. Nah Ustadz. Iya. Satu lagi Ustadz boleh? Iya, peringkas, iya, diperingkas to the point. Iya, dan kebetulan Ustadz waktu kemarin kan, waktu sebelum si Ikhwan ini datang, saya juga udah sempat nelpon sama salah satu Ikhwa lagi Ustadz, tapi qadarullah saya putuskan gitu. Jadi? Karena ada beberapa faktor Ustadz. Terus? Tapi waktu saya komunikasi ke Ikhwanya, saya bilang mau putuskan sampai di sini, katanya kata Ikhwanya bilang kalau misalnya kamu nggak jadi lanjut sama Ikhwa yang satu ini, saya siap kembali gitu sama kamu. Ya tergantung kamu mau balik apa enggak. Apa boleh gitu Ustadz ya? Ya boleh. Nggak, maksudnya boleh saja, talak aja belum, nikah saja belum, masa nggak boleh balik? Gitu ya Ustadz. Iya. Belum ada apa-apa kok, masa boleh balik apa enggak? Kecuali kalau talak 3 boleh nggak bisa balik. Ini nggak ada apa-apa. Nah Ustadz. Iya. Iya gitu aja Ustadz. Iya. Iya, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Baik, Allah barik fiik. Saya baca lagi di YouTube. Jika ta'aruf tapi belum ada kecenderungan, sudah melihat fotonya juga, saat ini masih lanjut ta'aruf lagi karena mempertimbangkan agama akhwat yang baik, apakah dalam hal ini boleh lanjut nazar? Ya kalau bisa yakinkan dulu kalau mau nazar. Jangan jadi ahlu nazar atau abu nazar, serius dong. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Edwin di Karawang. Ya, silakan. Mau nanya Pak, ya. Bagaimana adab mundur dari ta'aruf setelah nazar? Ya, beritahu saja, saya nggak mau lanjut. Ke orang tuanya via chat itu sopan nggak Pak? Ya kalimatnya diatur aja. Baik, terima kasih Pak. Iya. Baik, cukup. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar memberi nama anak dimakruhkan jika terdiri dari 3 kata? Dan apakah boleh memberikan nama anak dengan singkatan nama kedua orang tuanya? Kalau memberikan nama singkatan kedua nama orang tuanya boleh-boleh saja ya. Namun tidak ada arti hanya singkatan, dibolehkan. Kalau terdiri dari 3 kata tidak makruh, karena ini juga kebiasaan orang Indonesia, kalau 3 kata diperhatikan kalau itu orang Arab punya maksud ya. Nama pertama nama diri, nama kedua itu nama ayah, nama ketiga nama kakek. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya dengan Dina di Jogja. Iya, silakan. Ustadz, Afwan sedikit keluar dari materi. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai masa berkabung seorang istri yang ditinggal mati suaminya. 4 bulan 10 hari. Betul. Itu tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh berhias ya, Ustadz, selama 4 bulan 10 hari tersebut. Iya, kecuali butuh kalau keluar rumah. Kalau misalnya istri ingin pulang kampung sebelum 4 bulan 10 hari tersebut, Kenapa pulang gimana? kampung? Karena yang tepat sekarang itu sama suami. Kalau misalkan pulang kampung dia bersama keluarganya. Darurat nggak bisa ditunda lagi? Sebetulnya masih bisa sih, Nah, Ustaz. sudah, kalau masih bisa tunda dulu. Oh, berarti harus benar-benar sampai 4 bulan 10 hari. Iya. Cukup? Kalau misalkan sebelum itu pulang berarti berdosa ya, Ustaz? Berdosa. Oh, ya baik. Karena dia melanggar hak untuk suaminya sendiri. Oh, ya baik, Ustaz. Jazakallah khair. Itu aja. Iya. Terima kasih, Ustaz. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Baik, Ustaz. Silakan di Zoom, monggo. Baik, Ustaz. Saya bacakan via chat terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Jika istri haid Waalaikumsalam. hari terakhir dari zuhur hingga maghrib tidak keluar darah atau flek, lalu mandi junub dan malam harinya jima dengan suami, tapi ternyata besok paginya keluar lagi flek coklat beberapa tetes. Ini bagaimana hukumnya ya Ustaz? Jazakallah khair. Karena keadaan taunya tadi itu sudah suci ya. Terus disetubui suami, maka tidak berdosa di situ. Yang salah itu kalau istri dalam keadaan haid dan suami tahu itu haid. Maka kalau dikatakan di sini berdosa atau tidak, tadi yang tidak tahu keadaan istri itu padahal sudah suci, maka tidak dihukumi dosa. Ya, terus. Baik, saya panggil yang raise hand dengan Ohti Eka Susiwanti, silakan buka mic-nya. Iya. Atau Bapak Ibnu Sudrajat, silakan buka mic-nya. Bapak Ibnu Sudrajat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu, silakan. Ana sudah menikah sekitar 7 tahun. Ya. Dan tahun-tahun sebelumnya saya banyak buat salah terhadap istri. Banyak zolim terhadap istri, Ustaz. Iya. Akui saya sangat salah. Iya. Dan saya juga sekarang sudah baca hadis bahwa perempuan adalah gelas-gelas kaca. Iya. Jika sudah luka tidak akan bisa utuh kembali. Iya. Itu bagaimana cara saya untuk meyakinkan bahwa istri saya itu saya benar-benar bertobat dari diri saya dulu. Sebelum mengenal mana salah, Ustaz. Iya. Gitu. Dan karena si yakin istri ini sudah marah sama saya, sudah tidak suka sama saya. Sampai Tapi sekarang. saya ingin mempertahankan pernikahan. Sampai sekarang istri nggak Ya, suka. Ya. Nggak bisa Sekarang. pulih Jadi, lagi. kita masih tinggal bersama, cuman masih tetap suka ada ribut-ribut kecil mengingat masa lalu, Ustaz. Kesalahan yang saya perbuat. Kalau insya Allah saya ingin mempertahankan pernikahan ini, Ustaz. Sekarang keinginan istri bagaimana? Keinginan istri adalah dia ingin berpisah. Sudah, itu sudah pilihan dia terakhir itu ya, nggak bisa balikan lagi, nggak bisa baikan lagi. Itu sih dia malah menyuruh saya untuk menikah lagi, sedangkan saya tidak mau, Ustaz. Kezaliman saya perbuatlah saya tidak mau belajar agama yang sesungguhnya.
Ya sekarang saya benar-benar ingin bertobat dan balik lagi ke Al-Quran dan hadis, Ustaz. Istri sudah ngaji apa belum? Insya Allah sudah, kita suka sama-sama. Nah, sama-sama harusnya istri mau tetap bertahan dulu. Coba nanti sampaikan video saya ini, sampaikan pada istri, mending lanjut al-istimrar aula minal ibtida. Lanjut lebih baik daripada mulai dari awal lagi. Nanti menyesal kalau pisah lagi itu. Coba deh timbang-timbang dulu. Ya, nanti bapak perbaiki diri, istri perbaiki diri, kemudian lanjut. Ya, itu pilihan yang paling bagus. Nanti timbang-timbang aja. Nah. Iya. Gitu ya. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Baik Ustaz, saya panggilkan via raise hand masih dengan Bapak atau Ibu Fulanah di Rawamangun. Silakan buka mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini titipan dari teman tapi di luar tema, boleh Ustaz? Iya, to the point. Jadi ayahnya teman anak ini dua bersaudara, yang satu perempuan. Mereka dikasih satu petak tanah dari orang tuanya, namun dulu ayah teman anak ini menggadaikan bagiannya itu kepada orang lain, namun sudah ditebus oleh keponakannya dari adik perempuannya ini. Nah, itu sudah lama, bertahun-tahun itu ayahnya sudah tahu kalau sudah ditebus oleh keponakannya. Nah, sawahnya ini hasil panennya dinikmati oleh keponakannya selama ini. Lalu sekarang ini keponakannya ini minta kepada kakaknya teman anak itu sebagai ahli waris untuk membayar hutang sawah yang digadaikan waktu itu oleh ayahnya. Nah, itu kan sekitar dulu 5 batang emas yang dibayarkan oleh keponakannya. Nah, sekarang pertanyaan teman anak itu, apakah bapaknya ini wajib membayar hutang yang ditebus sama keponakannya ini sebesar 5 batang emas ini, atau bagaimana ya Ustaz? Utangnya dalam bentuk apa? Pinjam dulu. Jadi ayahnya ini menggadaikan sawahnya ke orang lain. Iya, terus? Lalu ditebus oleh keponakannya ini dengan membayar ke orang lain, itu berupa 5 batang emas. Terus? Nah, lalu sekarang keponakannya ini minta ke kakak teman anak ini yang sebagai ahli waris ini, bahwa dulu bapaknya ini punya hutang sawah yang digadaikan. Iya. Nah, sekarang keponakannya ini minta dikembalikan uang yang dulu pernah dia pakai untuk menggadaikan gitu. Iya. Jadi intinya coba sederhanakan masalah itu. Kalau pandai itu bisa masalahnya disederhanakan lagi. Terlalu bertele-tele. Saya sudah tahu maksud sebenarnya. Coba inti pertanyaan apa coba? Jadi intinya, apakah bapak teman anak ini wajib membayar hutang yang ditebus sama keponakannya sebesar 5 batang emas? Iya. Kenapa dia minta 5 batang emas? Kenapa? Karena dulu sawah ini sudah ditebus oleh keponakannya ini, Ustaz. Dulu tebusnya pakai apa? 5 batang emas. Memang benar 5 batang emas atau uang senilai 5 batang emas? 5 batang emas, ditebus oleh 5 batang emas. Betul itu ya, bukan uang senilai 5 batang emas ya? Bukan. Dulu dia mintanya 5 batang emas. Nah, sekarang itu kan kalau diuangkan itu sekitar 80 juta kata teman anak. Nah, ini nih masalahnya makanya. Nah, kalau misalnya harus, tapi kan keponakannya ini sudah menikah. Iya, makanya saya tanya. Sawahnya itu. Bukan, saya tanya tadi dulu memang kasih 5 batang emas atau sawahnya nilainya 5 batang emas. Masih kurang jelas di situ. Apa, Ustaz? Dulu itu pinjamnya kan sawah.
dulu ini ayahnya ini menggadaikan sawahnya ke orang lain. Iya. Lalu ditebuslah sawah ini oleh keponakannya dengan 5 batang emas. Dia bayar 5 batang emas ya? Iya, ke orang lain itu. Iya, terus? Nah, lalu ayahnya ini kan tahu kalau sudah ditebus sawah ini oleh keponakannya. Iya. Nah, lalu hasil panen ini ya sudahlah dinikmati oleh keponakannya ini. Nah, sekarang keponakannya ini meminta kepada kakaknya teman anak ini sebagai ahli warisnya, kan ayahnya sudah meninggal, Ustadz. Nah, ini minta untuk ayahnya ini membayar hutangnya yang dulu. Iya, berarti bayar 5 batang emas. Memang harus wajib membayar hutangnya sebesar 5 batang emas ya, Ustadz? Iya, karena diserahkan 5 batang emas dulu. Oh iya, walaupun keponakannya ini sudah menikmati hasil panennya yang bertahun-tahun itu, Ustadz. Menikmati hasil panen ini dianggap apa dulu? Pending dulu, pending. Saya masih bingung bertanya. Terlalu bertele-tele sekali. Waalaikumsalam. Baik, sederhanakan masalah coba. Terlalu bertele-tele. Baik, satu lagi silakan. Saya bacakan via chat, Ustaz. Iya, silakan. Bismillah. Ustadz, jika kita mempunyai luka bekas di badan, luka bekas di badan ya. Tadi lebih ke estetik atau keindahan, membuat saya insecure karena luka keloid cacar seperti daging muncul. Bagaimana jika tidak diinfokan tapi khawatir calon tahu setelah menikah dan khawatir dibilang seperti membeli kucing dalam karung? Bagaimana Ustadz? Kan tidak terlalu pengaruh besar gitu. Bukan penampilan yang harus nampak gitu. Kalau tidak seperti itu tidak masalah untuk tidak dibicarakan gitu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi sebelum saya balik ke YouTube. Bismillah, afwan Ustadz. Ana ingin bertanya, Ana seorang mahasiswi farmasi di perguruan tinggi Yogyakarta semester awal. Iya. Sedangkan Ana berencana ingin menikah dengan seorang ikhwan mahasiswa di Jogja juga, tetapi tidak satu kampus. Apakah boleh jika kami menikah lalu menunda untuk memiliki momongan mungkin sampai 1 tahun atau lebih? Apakah itu berbahaya dan dibolehkan, Ustadz? Ya dibolehkan, namun tidak boleh diharuskan. Kalau seandainya itu hamil ya sudah, resiko. Ya, resiko. Karena keputusan mau menikah saat kuliah. Kemarin yang ada beberapa pertimbangan juga nanti tolong ditimbang-timbang ya. Kemarin ada bahasan kita memutuskan nikah saat kuliah. Coba lihat lagi video tersebut, ada beberapa pertimbangan yang juga harus ditimbang. Baik, satu lagi silakan. Dari chat lagi silakan. Afwan bertanya, Ustadz, Ana berniat menghibdah seorang akhwat setelah nazar. Ya. Orang tua Ana sudah setuju, namun keluarga besar tidak setuju. Ana sudah berkali-kali lobby tapi tidak kunjung mendapat setuju. Apakah Ana harus mengikuti orang tua atau keluarga besar, Ustadz? Soalnya Ana tinggal di desa, kekerabatan sangat erat dan takut bisa merenggangkan kekeluargaan. Awalnya ikuti orang tua dulu ya, biar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Kalau memang mau diperjuangkan, apa alasan untuk diperjuangkan sedangkan orang tua tidak setuju? Jadi timbang-timbang seperti itu. Ya, baik, saya balik dulu ke Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, bagaimana cara mengetahui teguhnya ikhwan dalam bermanhaj saat ta'aruf? Karena Ana punya pengalaman batal menikah dengan ikhwan yang ternyata kurang kokoh manhajnya. Ini apa yang dimaksud kurang kokoh manhajnya ya? Ya, bisa manhaj itu dari akidahnya, pemahamannya, akhlaknya. Itu bisa dijadikan pertimbangan. Saya belum paham apa maksud standar manhaj kokoh ini bagaimana? Manhaj kokoh gitu ya. Nanti diterangkan lagi. Ustadz, apakah boleh sedekah wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, di mana ortu tidak meninggalkan wasiat untuk sedekah wakaf? Boleh, nanti manfaatkan hartanya, nanti pahalanya bersambung pada orang tua.
Bila emas perhiasan yang digunakan itu terkena zakat Ustadz. Bila emas perhiasan yang digunakan itu sudah terkena zakat. Berarti kena zakat, ya hitungannya sama ya 2,5%. Namun setelah di atas nisab, kalau nisab emas ya 85 gram emas. Apakah yang dilarang dalam hubungan intim dengan maaf dubur itu antara kelamin bertemu dengan dubur atau bagaimana Ustadz? Iya, kelamin bertemu dengan dubur. Ya baik, ada telepon silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya baik. Apakah bersentuhnya kulit antara suami dan istri dapat membatalkan wudhu? Kalau dalam mazhab Syafi'i, iya membatalkan wudhu. Namun pendapat paling kuat, bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudhu. Nabi SAW pernah mencium istrinya sebelum beliau berangkat ke masjid. Menunjukkan bahwa kalau mencium saya tidak sampai batal, yang bersentuhan kulit juga demikian adanya. Bagaimana tips untuk persiapan saat malam pertama karena muncul ketakutan yang membayangi saya? Yang penting punya kesiapan ilmu. Kalau punya kesiapan ilmu, insya Allah tidak punya rasa grogi seperti ini. Baik, ada yang tanya lagi silakan. Di telepon nggak ada ya? Baik, di Zoom lagi silakan monggo. Baik, ada Bapak Abdul Kohar, silakan bukanya, Pak. Bapak Abdul Kohar. Baik Ustadz, saya bacakan via chat Ustadz. Iya. Bismillah, afwan Ustadz, apa hukumnya oral seks? Terkadang jika istri kita sedang haid ingin menyalurkan salat halal kita. Syukron, jazakumullah khairan. Baik, saya bacakan hukumnya ada di rumahsurat.com. Oral seks ini kalau kita lihat dari penjelasan para ulama seperti ini. Ulama Hambali membolehkan. Hal ini juga disebutkan dalam Kasyful Qana. Yang bermasalah jika, maaf, kalau yang dilakukan ini pada kemaluan yang sudah terdapat najis. Syekh Abdul Al-Jibrin ditanya seperti ini. Bolehkah seorang wanita yang melakukan oral seks begitu pula sebaliknya? Hal ini dibolehkan namun dimakruhkan, kata Syekh Abdul Al-Jibrin. Karena asalnya pasutri boleh bersenang-senang satu dan lainnya, menikmati seluruh badan pasangannya kecuali jika ada dalil yang melarang. Boleh antara suami istri menyentuh kemaluan satu dan yang lainnya dengan tangannya dan memandangnya, kan tapi maaf, mencium kemaluan semacam itu tidak disukai oleh jiwa karena masih ada cara yang lain yang menyenangkan. Jadi baiknya dihindari. Apalagi ada beberapa jenis penyakit yang rawan. Ya, yang ini sebaiknya tidak dilakukan. Dan ingat sabda Nabi SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh memberikan dampak bahaya walaupun kita tidak dapat manfaat ataupun dapat manfaat. Baik, terus ada lagi silakan. Ya, raise hand, saya panggil Bapak atau Ibu Fulana dari Karanganyar, silakan buka mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kami luar tema. Ya. Tadi saya buka romaisok.com tuh tentang perlombaan Ustaz. Perlombaan ya. Kalau perlombaan dengan penarikan uang iuran kayak untuk pendaftaran kayak gitu bagaimana ya? Hadiahnya diambil dari pendaftaran atau tidak? Kalau di rencana itu di RAP kayak gitu tuh enggak, sebagian bukan semuanya dari iuran itu. Lombanya lomba apa ini? Lomba Al-Quran Ustaz. Nah, baiknya tidak ambil dari uang pendaftaran sama sekali. Ambil dari pihak sponsor saja. Atau mungkin ada sebagian yang dapat hadiah, yang lainnya sebagian yang nyumbang untuk hadiah, sebagian tidak. Namanya muhallil, boleh. Jadi mamanya nanti kurang kayak gitu tetap kalau bisa jangan ambil dari iuran. Lebih aman itu. Karena muhallil tadi yang saya sebut itu ada beda pendapat di antara para ulama. Jazakallahu khairan. Ya, wa yakum.
Baik, ada lagi silakan. Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara melunasi hutang yang sudah lama bahkan kita tidak tahu jumlahnya karena lupa? Bagaimana solusinya Ustadz? Solusinya diingat sampai seberapa utang itu ada ya. Di taksir tinggi nggak masalah. Terus tetap ditunaikan pada orang yang punya utang ini, dikasih ke dia. Kalau tidak ada ya bisa disedekahkan atas nama dirinya. Ya, kalau sudah meninggal dunia bisa kasih ke ahli warisnya. Kalau tidak ada ya sudah disedekahkan atas nama dirinya lagi. Ya baik, terus. Masih via chat Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz di luar tema. Ya. Ustadz jual bibit tanaman sebelumnya sudah dipotong terus dijual, bolehkah Ustadz tanpa diberitahu bibitnya? Nah, diulang coba, dijual apa? Jual bibit tanaman Ustadz. Iya, terus? Apakah boleh Ustadz tetapi sudah dipotong bibitnya? Sudah dipotong bibitnya. Kenapa dipotong itu? Wallahu alam, kejelasannya belum jelas nih. Ada lagi yang selanjutnya? Saya bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Ustadz mau bertanya, mertua saya menikah lagi, untuk suami barunya tersebut mahram bagi kita Ustadz? Mertua. Sebentar. Ini anak dengan ibu mertua mahram. Anak mantu dengan ibu mertua mahram. Itu kan namanya ibu dari istri ya. Misalnya kita laki-laki, ibu dari istri, mahram, mertua. Bapak dari istri juga mahram. Tetapi bapak ini dengan istri kan tidak ada hubungan lagi. Kalau ini bapak tiri ya, karena ibunya nikah lagi. Maka bapak ini tidak mahram untuk ya anak menantu tirinya. Begitu. Kalau anak menantu tirinya itu perempuan. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi dari Zoom silakan. Masih via chat Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz, sekeluarga dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Bolehkah bertanya Ustadz kepada akhwat untuk ta'aruf dengan langsung menghubunginya, bertanya apakah dia masih single atau tidak, kemudian meminta nomor telepon mahramnya agar mendapat info untuk kontak orang ketiga. Kondisi ikhwan ini tidak mengenal kerabatnya Ustadz. Pokoknya baiknya lewat pihak ketiga lebih afdol biar tidak terjadi fitnah. Baik, ada lagi? Masih ada Ustadz. Iya. Afwan bertanya, apakah saudara dari kakek atau nenek? Saudara dari kakek atau nenek? Iya. Saudara atau dari kakek atau nenek mahram ya. Karena berlaku ke atas. Kalau saudaranya bapak kita sendiri itu mahram, paman-paman bibi, yang ke atas juga itu jadi mahram. Baik, saya pindah dulu ke YouTube. Kalau ada telepon langsung silakan ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, dengan siapa nih? Ya, silakan. Ya, jadi begini, saya punya saudara, dia pernah mewakafkan tanahnya, terus habis itu untuk biasanya itu untuk pengajian Ustadz, tapi qadarullah pengajiannya sudah pindah ke tempat yang lain. Ya, terus? Nah, terus akhirnya tempat itu dijadikan rumah sendiri lagi, diambil sama dia lagi, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Karena udah diwakafkan ya. Harus bisa kalau mau ganti, harusnya tanah wakaf tadi diganti ke tempat lain. Kalau dengan niatan kayak gini boleh. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Iya. Apa-apa gitu. Jadi misalnya ini ya, ini ada tanah wakaf. Karena tempatnya kurang strategis, ya sudah. Ini diambil pribadi, tapi diganti di tempat lain. Kalau diganti nggak masalah. Yang nanti penggantinya itu jadikan tanah wakaf. Oh gitu. Kalau misalnya beralih ke tempat yang lain, tapi bukan orang tersebut yang wakafkan tersebut gimana? Yang pindahkan siapa? Yang pindahnya itu yang orang-orang yang ngaji di situ. Jadi tempatnya masih
Iya berarti kan bukan dia pindahkan. Iya bukan dia. Yang orang wakafkan itu bukan yang memindahkan. Jadi dia bangun rumah tuh di situ kayak gitu. Nah berarti dia yang salah nih yang ngambil wakafnya tadi. Karena wakaf itu sudah dipakai untuk kepentingan umum, kepentingan sosial gitu. Dia yang salah. Gitu. Jadi nggak boleh ya Ustaz? Nggak boleh. Oh baik. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika akhwat mengajak ta'aruf duluan, bagaimana caranya agar tetap terjaga seakan-akan akhwat tersebut seperti diajukan bukan yang mengajukan? Bisa saja tergantung ini ya keadaan laki-laki ya dan seterusnya. Ustadz, apa hukum azal saat istri haid? Azal menumpahkan sperma di luar itu ya minimal makruh. Ya minimal makruh. Tapi ini saat istri haid. Saat istri haid. Ya kalau seperti ini sifatnya nggak mungkin ini. Asalnya azal seperti itu ya. Menumpahkan sperma di luar kemaluan. Ya, terus apakah isyik atau mabuk cinta dapat menjatuhkan pelaku ke syirik akbar? Tidak. Kalau sampai syirik akbar itu ya tentu ada pengagungan, pengabdian pada selain Allah gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan syirik akbar. Baik, ada telepon? Baik, saya balik terakhir ke Zoom, silakan. Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Bismillah Ustadz, apakah fotokopi catatan teman untuk ujian termasuk gizi dalam pendidikan? Gizi dalam pendidikan tidak. Karena catatan teman kan dia nggak nyontek, dia mau pelajari dari catatan teman, boleh saja. Ya terus. Bagaimana hukumnya onani Ustadz? Boleh atau haram? Asalnya haram. Ya onani diharamkan. Walaupun nanti akan dibolehkan dalam keadaan tertentu. Ya ini yang ini saya tidak jelaskan, namun asalnya haram. Ya terus. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ya. Bagaimana adab menasehati ibu yang sudah meninggal ayah dan sudah sendiri dan masih suka WA atau chatting dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Syukuran. Nasihati baik-baik, bilang orang tua umur terbatas, nggak usah macam-macam. Baik, satu lagi terakhir. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mempelajari kuliah ilmu duniawi seperti Ustadz tetapi juga bisa menjadi mubalik saat lulus? Ya perlu manage, intinya manage waktu ya. Coba nanti lihat ada kiat-kiat saya dengan kakak angkatan saya, teknik kimia juga di YouTube, di channel Rumeso TV ya. Ada pembahasannya itu kita bahas, saya beri judul di YouTube itu 2 lulusan teknik kimia memberikan tips ilmu dunia itu. Nah situ intinya dari pembahasan kita diskusi, kuncinya itu pada manage waktu dengan baik gitu. Yang penting pintar manage waktu. Waktu yang sia-sia itu tidak dimanfaatkan untuk itu, dia fokus untuk belajar gitu. Kalau fokus untuk belajar ilmu dunia, terus nanti di waktu lain dia belajar ilmu agama, insya Allah dua-duanya bisa. Apalagi kalau orang itu latar belakangnya cerdas. Dia bisa space otaknya yang ada, bisa untuk ilmu dunia, bisa untuk ilmu agama. Baik, terakhir ada dari Zoom, silakan. Masih via chat, boleh Ustaz? Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang suami berjabat tangan dengan bibi dari istri? Jazakallah khair Ustadz. Istri, ini suami, ini istri. Ini bibi istri. Suami dengan bibi istri ini bukan mahram. Suami cuma dapat mahram dari istri ini cuma sebatas mertuanya. Atau mertua, ibu dari mertuanya ke atas gitu. Tapi kalau istri punya bibi, ya enggak. Ya, istri punya bibi tidak, ini tidak masuk. Suami cuma sebatas mertua saja dalam hal nikah. Dengan ipar saja tidak. Ya, ipar cuma jadi mahram muakkad. Sudah pernah kita bahas ini di pembahasan mahram. Baik, ada resen terakhir ada? Tidak ada Ustaz. Baik.
Ini satu lagi. Saya ibu rumah tangga, 2 anak kecil, sulit sholat tepat waktu, khusyuk, apalagi rawatib dan zikir karena urus anak dan didik anak. Apakah boleh cari pengasuh anak agar saya bisa ibadah tenang? Bisa saja. Yang penting kewajiban tetap dijalankan, punya kemampuan atau tidak. Ya, tetap tidak lalim untuk mengurus anak sendiri. Jangan serahkan semuanya kepada pengasuh. Baik, kita cukupkan untuk malam hari ini. Insya Allah besok pagi tetap ada seperti biasa ya. Dan kami ingatkan ada info di media sosial Rumah Iso. Cek situ hari Sabtu dan Ahad nanti ada daurah. Ada pendaftaran untuk dapat sertifikat dan ada pemesanan buku. Bisa pesan besok pagi dikirim. Ya, bisa pesan untuk besok pagi dikirim. Daurahnya yang ada nanti daurah online. Lewat YouTube ada, lewat Zoom ada, lewat Facebook ada, lewat Instagram juga ada. Kita akan bahas buku terbaru kami, Tafsir Jalalain dari Surat Al-Fatihah. Tafsir Jalalain dari Surat Al-Fatihah. Yang belum punya segera beli. Masih ada waktu nih, kalau kirim, kalau ke Jakarta saja bisa nyampe ya. Besok pagi kirim, nyampe insya Allah Kamis. Ya paling lambat Jumat lah. Nah, makanya waktu yang belum dapat tadi, belum punya buku ini, bisa malam ini pesan, biar besok pagi dikirim dengan segera. Ya demikian, kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini. Sampai jumpa, semoga semuanya sehat, dapat ilmu yang bermanfaat, dan kita terus diberikan istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.